Sahabat, saya mulai dengan kutipan dari Camilo Vasquez Belo. Ia seorang pejabat Menteri Pendidikan Spanyol. Camilo mengatakan bahwa setiap negara memiliki narasinya sendiri untuk menafsir sejarah. Negara yang berbeda sangat mungkin menafsir sejarah juga secara berbeda. Camilo mengatakan ini dalam peristiwa 500 tahun memperingati berhasilnya ekspedisi yang disebut Magellan Ekspedisi. Ekspedisi yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan yang dianggap orang pertama waktu itu, orang pertama yang berhasil dengan kapal laut mengelilingi dunia secara penuh. Tapi Ferdinand Magellan orang Portugis, sementara Camilo orang Spanyol, dan Camilo mengatakan bukan Ferdinand Magellan yang menjadi nahkoda pertama, pelaut pertama yang mengelilingi bumi, tapi adalah orang Spanyol yang bernama Juan Sebastian Elcano. Kita lihat di sini bagaimana Camilo menyatakan setiap negara punya narasinya sendiri, dan Camilo orang Spanyol membantah pernyataan sebelumnya soal Ferdinand Magellan yang Portugis dengan mengatakan orang Spanyol lah yang menjadi pelaut pertama berhasil mengelilingi bumi. Dengan data ini saya pun masuk ke buku yang ditulis oleh Helmi Yahya dan Reinhard Tawas. Ini buku yang sangat menarik sekali, yang judulnya sangat seksi, mengatakan bahwa pengeliling bumi pertama adalah orang Indonesia. Ia bernama Enrique Maluku. Jadi kita lihat ketika orang Spanyol mengatakan orang Spanyol lah pengeliling bumi pertama, ini Helmi Yahya dan Reinhard Tawas, orang Indonesia, menyatakan orang Indonesia lah pengeliling bumi pertama. Dan ini membenarkan pernyataan awal tadi bahwa setiap negara, setiap bangsa mengembangkan narasinya sendiri mengenai sejarah. Nah, sekarang kita mencoba menguji, benarkah buku ini isinya, karena sekarang buku inilah yang kita diskusikan dalam webinar Satu Pena. Benarkah Enrique Maluku yang menjadi orang pertama mengelilingi dunia dan dia orang Indonesia? Dua isu di sini. Isu pertama, Enrico sebagai orang pertama yang mengelilingi dunia. Kedua, Enrico sebagai orang Maluku. Jadi di sini Helmi Yahya dan Reinhard Tawas lebih jauh lagi, tidak hanya Enrique ini orang Indonesia, tapi juga orang Maluku. Benarkah dua pernyataan ini? Maka pertama-tama saya bedakan dulu antara histori dan narasi. Histori adalah satu metode ilmiah yang mengkonstruksi data dan peristiwa berdasarkan first hand data, berdasarkan data tangan pertama. Itulah keketatan dalam konstruksi sejarah. Tapi narasi lebih longgar dari itu. Ia bisa mengkonstruksi sejarah peristiwa dari data tangan kedua, data tangan ketiga. Katakanlah narasi ini adalah histori plus imajinasi. Nah, saya ingin menggali apa yang dinyatakan histori mengenai siapa pengeliling bumi
pertama. Kita mulai dengan ekspedisi Magellan. Ini Magellan Expedition sudah disepakati oleh banyak sejarawan bahwa inilah ekspedisi pertama yang berhasil mengelilingi dunia, yang berhasil membuktikan bahwa bumi ini bulat. Paham bahwa bumi ini bulat sudah menjadi spekulasi di zaman itu, 500 tahun yang lalu itu. Karena ekspedisi ini dikerjakan di tahun 1519 sampai 1522. Namun sejarah juga mencatat ekspedisi inilah yang pertama-tama membuktikan bumi ini bulat dengan pelayaran langsung. Ferdinand Magellan, ia berjalan ke barat dalam rangka pergi ke timur. Ia mencari rempah-rempah di timur, tapi pelayarannya pergi ke barat dan ujungnya juga akhirnya sampai ke timur dan kembali ke tempat semula. Nah, ini menunjukkan bahwa benar bumi itu bulat dengan satu action ekspedisi yang penuh yang tak pernah terjadi sebelumnya. Benar bahwa pernah ada Christopher Columbus sebelumnya, ada Vasco da Gama sebelumnya, tapi dua nahkoda besar ini tak sempat berkeliling dunia secara penuh untuk mengelilingi bumi yang sepanjang 40.000 kilometer itu. Adalah ekspedisi dari Magellan yang memulainya. Nah, ekspedisi ini pula berhasil membawa pulang begitu banyak rempah-rempah yang saat itu luar biasa bernilainya, sehingga ekspedisi ini dianggap tidak saja dia memberikan nilai pengetahuan yang kuat, membuktikan bumi itu bulat, tapi juga memberikan awal dari tumbuhnya kolonialisme, tumbuhnya imperialisme. Ia bisa menjadi show yang konkret kepada dunia. Inilah hasil kami ketika pergi ke timur, begitu banyak rempah-rempah harta karun di sana bisa kita bawa pulang. Jadi hebatnya ekspedisi ini karena ia konkret menghasilkan rempah-rempah yang berhasil dibawa pulang. Ya. Nah, ekspedisi ini ia berangkat dari Spanyol ya, dengan 5 kapal dan dibantu oleh 270 pelaut, 270 armada. 3 tahun kemudian kembali ke Spanyol, tinggal 1 kapal saja. Dan kelasinya dari 270 orang tinggal tersisa 17 orang saja. Jadi kita lihat betapa buasnya pelayaran ini. 5 kapal yang pergi, pulang tinggal 1 kapal. 270 orang yang pergi, yang berhasil pulang tinggal 17 orang saja. Sebagian dari mereka mati di perjalanan karena 3 tahun perjalanan pelayaran ini. Ada yang mati karena kelaparan, mati karena penyakit, ada pula mati karena perang dengan penduduk setempat, ada juga mati karena terjadinya pertempuran dan konflik di antara para armada itu sendiri. Saat itu luas diketahui bahwa Ferdinand Magellan lah yang memimpin ini, dan ialah yang kemudian diberkahi satu pujian. Bahkan rute ke timur melalui barat ini diberi nama dengan nama dia, Magellan Road. Ya. Nah, kemudian 500 tahun kemudian, termasuk Camilo Vázquez Bello menyatakan bukan Ferdinand Magellan sebagai orang pertama, karena jelas sekali Ferdinand terbunuh di Cebu, Filipina. Benar, ia dari Malaka pergi ke Spanyol, dari Spanyol kembali lagi ke Malaka, tapi sebelum sampai ke Malaka, ia terbunuh di Pulau Cebu, Filipina. Dari Cebu ke Malaka perlu kira-kira 1.500 km lagi. Camilo menyatakan Magellan kekurangan 1.500 km untuk bisa diklaim sebagai orang pertama yang berhasil mengelilingi bumi.
Tapi yang berhasil 40.000 kilometer dari Spanyol kembali ke Spanyol lagi, itu clear adalah orang Spanyol sendiri bernama Juan Sebastian Elcano. Dialah yang memimpin kapal ini ketika Ferdinand Magellan terbunuh. Jadi ini data pertama sebagai pembanding bahwa menurut Camilo dan juga banyak sejarawan, bukan Enrique Maluku, tapi adalah Juan Sebastian Elcano. Data kedua dari ini sumber yang kredibel, history.com di tahun 2014, juga sama judul tulisannya mengatakan was Magellan the first person to circumnavigate the globe. Apakah benar Ferdinand Magellan itu orang pertama yang mengelilingi bumi? Sama nadanya ia mengatakan bukan Magellan, tapi tulisan ini menyatakan sangat mungkin Enrique de Malacca. Jadi Enrique Maluku itulah yang menjadi orang pertama yang berhasil mengelilingi bumi. Karena Enrique diceritakan di sini ia adalah budak yang dibeli oleh Magellan di tahun 1511 ketika Magellan datang ke wilayah Malacca. Jadi 500 tahun yang lalu itu belum ada Indonesia, belum ada Filipina, belum ada Malaysia, tapi wilayah itu dikenal dengan nama Malacca. Itu ada kerajaan di sana, juga itu bekas-bekas dari kerajaan Sriwijaya. Lalu Portugis datang, termasuk di sana Magellan datang, menaklukkan sebagian wilayah itu dan mengambil beberapa penduduknya untuk dijadikan budak. Di era itu budak masih hal yang lazim. Salah satu yang mereka bawa adalah Enrique de Maluku ini. Enrique de Malacca yang di sini disebut Enrique Maluku. Oleh Magellan, Enrique ia bawa ke Spanyol. Dan dari Spanyol ia bawa kembali untuk berlayar sampai ke Malacca. Ada kemungkinan menurut history.com justru memang Enrique de Malacca ini, Enrique Maluku inilah orang pertama yang mengelilingi dunia, tapi dengan catatan kalau Magellan sudah pasti terbunuh di Cebu, tapi Enrique Maluku selesai kisahnya di Cebu itu, tak kita ketahui apakah ia mati atau tidak di Cebu itu. Jika ia tidak mati dan ada data bahwa Enrique Maluku berhasil dari Cebu kembali ke Malacca, maka dialah orang pertama yang mengelilingi bumi. Ia butuhkan 1.500 km lagi untuk menjadi orang pertama yang berhasil mengelilingi bumi penuh 40.000 kilometer. Dari esai history.com ini memberikan juga satu inspirasi lain bahwa ada kemungkinan Enrico ini orang pertama yang mengelilingi bumi sejauh ada data yang menyatakan ia berhasil dari Pulau Cebu kembali ke Malacca. Dari dua data ini kita melihat pernyataan dalam buku Helmi Yahya dan Reinhard Tawas ini mendapatkan dua tandingannya. Tandingan pertama yang mengatakan bukan Enrique Maluku, tapi adalah Juan Sebastian Elcano. Tandingan kedua bisa jadi Enrique Maluku, pengeliling bumi pertama, sejauh nanti ada data yang menunjukkan ia berhasil pergi dari Cebu kembali ke Malacca. 3 data yang kita peroleh. Kedua, mengenai apakah benar Enrique Maluku ini, Enrique de Malacca ini adalah dari Maluku, datang dari suku Maluku. Apakah ini benar datanya? Kembali kita gali apa yang ada dalam sejarah. Maka yang harus kita kutip di sini adalah seorang scholar bernama Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta adalah salah satu dari orang yang ikut langsung dalam ekspedisi ini. Dari 270 orang ini, Antonio Pigafetta, seorang Itali, seorang scholar, seorang pelaut, yang pun ikut dalam ekspedisi, ikut juga bersama Enrique Maluku.
Dan dia satu dari 17 orang yang berhasil kembali sampai di Spanyol. Ketika dikatakan di awal ada satu kapal yang berhasil pulang dari 5 kapal, 17 orang yang berhasil pulang dari 270 orang. Dari 17 itu salah satunya adalah Antonio Pigafetta. Antonio membuat tulisan. Ini tulisan tangan pertama karena dialah pencatat kisah-kisah perjalanan Magellan. Ia menyatakan di situ bahwa Magellan memiliki seorang budak dari Sumatera. Saksi mata mengatakan ia dari Sumatera. Kedua, dokumen yang ditulis oleh Magellan sendiri, berasal dari Magellan sendiri dalam salah satu testimoninya. Magellan mengatakan, jika nanti ia mati, maka Enric de Malacca ini perlu dibebaskan sebagai budak dan dia akan diberikan dana sekian banyak jumlahnya sesuai dengan upah dia selaku seorang penerjemah. Dan di situ sekali lagi Magellan mengatakan bahwa Enric adalah budak dari Malacca. Jadi Malacca bukan Maluku. Dua tokoh sejarah yang sama-sama ada dalam ekspedisi itu, baik Magellan ataupun Antonio Pigafetta menyatakan bahwa Enric ini dari Malacca. Lebih jauh lagi dari Sumatera. Nah, ini data yang lain yang membantah bahwa Enric ini dari Maluku. Dan ternyata lebih banyak lagi klaim-klaim selanjutnya, terutama oleh sejarawan dan penulis novel masa kini. Ada pula yang mengembangkan cerita bahwa Enric ini berasal dari Filipina. Ada juga mengatakan ia berasal dari Singapura, Malaysia. Ada novel untuk itu. Nah, ini kita lihat lagi bandingan data berikutnya, bahwa pernyataan dari Helmi Yahya dan Reinhard Tawas bahwa Enric ini dari Maluku mendapat imbangan justru dari saksi mata yang mengatakan Enric ini dari Sumatera. Atau ada juga mengatakan Enric ini dari Filipina. Ada juga mengatakan Enric ini dari Singapura, Malaysia. Jadi demikianlah sejarah. Kita melihat begitu banyak paham-paham yang ada. Tinggallah kita melihat, meneliti yang mana yang kuat. Tapi sekali lagi, kita apresiasi buku ini, buku Helmi Yahya dan Reinhard Tawas yang mencoba membuat tafsir sejarah penting yang tentu saja hasilnya itu menggembirakan jika benar orang Indonesia adalah pengeliling bumi yang pertama, apalagi jika benar dibuktikan ia memang orang Maluku. Kita apresiasi buku ini, tapi dengan catatan bahwa itu adalah salah satu tafsir saja, karena ada lagi tafsir lain yang juga kuat, bahkan mungkin lebih kuat, yang mengatakan Juan Sebastian Elcano lah pengeliling bumi yang pertama, dan juga mengatakan bahwa Enric ini dari Sumatera. Tinggallah kita menunggu kembali dokumen-dokumen selanjutnya jika ada yang lebih kuat lagi yang menunjukkan bahwa benar Enric ini dari Cebu, ia berhasil pergi ke pulau aslinya untuk mengompletkan perjalanan bumi. Atau sebelum ia ke pulau Cebu itu, ia pun juga pernah dari Ambon datang ke Sumatera misalnya, untuk menyatakan ia dari Ambon, dan juga untuk menyatakan perjalanan dia komplit 40.000 km persegi. Jadi demikianlah teman-teman, bahwa kembali pada kutipan awal tadi, setiap negara, setiap bangsa mengembangkan narasinya sendiri, dan itu kita buktikan dengan kasus Enric Maluku. Sejarawan dari Filipina mengatakan ia dari Filipina. Sejarawan dan penulis dari Indonesia menyatakan ia dari Maluku. Orang Spanyol mengatakan pengeliling bumi itu orang Spanyol. Orang Indonesia menyatakan pengeliling bumi itu adalah orang Indonesia.
Demikianlah sejarah in action yang kita lihat, yang mana yang benar, dan itu kita pulangkan kepada pemahaman kita masing-masing. Salam.